Hai kawan-kawan pecinta perdamaian, masih bersama dengan kakek Gino. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas cerita dari film Love Lesson. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Hiso. Dia adalah seorang komposer dan juga seorang pencipta lagu. Scan berpindah ke klub malam, di mana Hiso dan rekan kerjanya berdugem ria. Terlihat seorang pria dengan kemeja putih yang juga teman sekantor Hiso. Pria itu bernama Junho. Si Junho ini terus-menerus menggoda Hiso. Keramaian pesta lama-kelamaan membuat Hiso merasa tak nyaman, dan Hiso meninggalkan pesta begitu saja. Lalu Junho dengan mode buayanya mengejar Hiso sampai di sebuah apartemen. Junho menarik tangan Hiso dan kemudian memasukkannya ke dalam lift. Junho mendorong badan Hiso sampai menempel ke tembok lift dan membasahi mulut Hiso. Lehernya tak lupa juga divakum sambil meremas burger Hiso. Ketika itu, pintu lift terbuka dan terdapat seorang anak muda yang melihat Hiso dan Junho yang adu tangkas dengan mulutnya. Anak ini yang melihat bernama Sungho. Cerita berpindah keesokan harinya. Telepon berdering, Hiso bangun dari tidurnya sedangkan Junho masih tidur dengan muka terpuaskan. Lalu, Hiso bergegas ke studio untuk menemui pria gendut dan menanyakan bagaimana pekerjaannya. Karena ditagih oleh manajemen terkait lagu baru yang belum dirilis. Oleh karena itu, membuat Hiso menjadi pusing dan keluar dari studio. Hingga tiba malam hari, Hiso kembali pulang ke apartemennya. Ketika masuk lift, dia bertemu dengan anak muda kemarin yang memandanginya beradu dalam lift. Di sini, Sungho terlihat canggung malu-malu, tapi pandangan Hiso malah ingin menerkam leher dan punggung Sungho dari belakang. Lalu, cerita berpindah keesokan harinya, di mana Hiso kembali lagi ke studio untuk bertanya perkembangan proyek selanjutnya. Namun, ada masalah lagi. Hal ini membuat Hiso menjadi semakin pusing, dan Hiso pergi ke bar untuk minum-minum. Tanpa sengaja, di bar ada Junho yang lalu menarik tangan Hiso untuk mengendarai sebuah mobil ke bawah kolong jembatan untuk membuat sejarah mobil goyang. Karena mood Hiso yang jelek, dia menolak dan meninggalkan Junho begitu saja dalam kondisi cenggur. Kemudian cerita berpindah kepada Sungho yang sedang bersama temannya dan bermain basket. Di saat mereka istirahat sambil minum, di saat yang sama pula terlihat seorang wanita cantik yang melewati mereka berdua. Teman Sungho langsung gercep, boy, gerak cepat untuk mengajak Sunho untuk mengikuti wanita tersebut. Teringatlah Sungho bahwa wanita yang dikejarnya tersebut adalah Hiso yang dilihat di dalam lift. Sampailah mereka di sebuah gedung. Di sana diselenggarakan acara pelatihan bermain piano. Di sana, Hiso sebagai narasumbernya. Sungho dan temannya duduk dalam acara tersebut. Bukannya mendengarkan, Sungho malah membayangkan kepot-kepotan bersama Hiso. Hal itu membuat Sungho tenggang dan langsung pergi ke toilet. Selang beberapa waktu, acara sudah selesai. Teman Sungho langsung meminta nomor HP Hiso dan Sungho pun juga kebagian nomornya. Tanpa lama-lama, Sungho menghubungi Hiso untuk mengikuti les piano. Dan hal itu disetujui oleh Hiso. Sampai di apartemen Hiso, Sungho diajarkan bermain piano. Saat belajar piano,
tangan Sung Ho diraih oleh Hiso dan malah diletakkan ke bukit berbungkus kain tipis. Karena tidak tahan, Sung Ho malah kabur. Setelah Sung Ho kabur pulang, Hiso mendadak mendapatkan inspirasi lagu yang akan ditulisnya. Di saat yang sama, Sung Ho di rumahnya memainkan analognya. Di keesokan harinya, Sung Ho menunggu Hiso di depan apartemennya. Karena sudah tidak tahan, Sung Ho menggendong Hiso dari belakang dan meletakkan ke atas sofa dan menyerang bibirnya. Tetapi Sung Ho didorong oleh Jisoo dan bertanya, "Kenapa kamu sangat bergairah? Bukannya dapat jatah, malah cuman lihat Hiso makan es." Lalu Hiso pun mengambil minuman kaleng di kulkas. Namun Sung Ho pantang menyerah. Dia kembali menyerang lagi dari belakang. Kemudian Hiso merebahkan tubuh Sung Ho ke atas meja dan mulai membasahi bibir Sung Ho dan berkata, "Cara berciumanmu sudah lebih baik." Besoknya, Sung Ho dijemput oleh Hiso menuju ke pameran lukisan. Saat di sana, Sung Ho memeluk Hiso dan karena tahu kode dari Sung Ho, Hiso pun langsung menarik Sung Ho ke arah perpustakaan. Dan terjadilah kepot mengkepot, dikepot, di balik rak buku. Setelah puas perkepotan, mereka kembali ke apartemen Hiso. Dan pada saat itu, Hiso mendapatkan ide untuk menulis lagu lagi. Dan setelah itu, lanjut ngepot lagi sampai lemas. Entah itu 2 ronde atau 3. Kuat juga staminanya. Karena keseruan berkepot-kepot ria, Hiso mendapatkan ide untuk menulis lagu lagi dengan sangat bagus. Di tempat lain diperlihatkan Sung Ho dicari oleh pacarnya yang tampak khawatir karena Sung Ho sangat jarang masuk kuliah. Pada saat yang sama, Hiso sedang melihat mereka dari dalam mobil dan karena cemburu, Hiso pun pergi. Pada malam harinya, mantan pacar Hiso menunggu di depan apartemennya. Dalam keadaan mabuk berat tanpa peringatan, Hiso diserang habis-habisan dari belakang dan dikepot, digeprek sampai lemas. Sung Ho yang datang ke apartemen Hiso malah melihat proses Hiso dikepot dengan mantannya. Dengan perasaan cemburu, Sung Ho pun pergi. Keesokan harinya, Hiso datang ke kantornya. Tapi Hiso malah mendapatkan berita buruk bahwa ada masalah dengan musik yang dia kerjakan. Tapi dia malah tidak bisa fokus karena teringat Sung Ho melihat proses dikepotnya dengan mantannya itu. Lalu Hiso mencari Sung Ho kemanapun dan tidak ketemu. Dicoba kirim pesan juga tidak dibalas. Besoknya Hiso saat di kantor ditegur oleh manajernya agar dapat menyelesaikan lagunya itu. Saat pulang ke apartemennya, Hiso berusaha menyelesaikan lagunya dengan mengingat kejadian dengan Sung Ho. Tanpa diduga, Sung Ho datang begitu saja dan dia mengatakan bahwa dia sangat mencintainya dan diakhiri dengan kepot, kepot, dan kepot lagi. Di pagi harinya, Hiso pergi keluar kota dalam waktu yang lama untuk menyelesaikan lagunya itu. Di sisi lain, terlihat Sung Ho yang mencoba menghubungi Hiso, tetapi tidak mendapatkan kabar balasannya. Lalu cerita berkata, Hiso pergi kembali
untuk mencari sungguh di kampusnya. Namun, saat sampai di sana, Hisu melihat Sungho yang kembali mesra dengan pacarnya. Di sini, Hiso mengurungkan niatnya untuk menemui Sungho dan memutuskan agar tidak saling mengganggu dan bertemu lagi. Kemudian film selesai. Kesimpulan dari film ini yang dapat kita petik adalah bergeprek ria, bercocok tanam, berkepot-kepotan itu cocok untuk industri kreatif. Jadi untuk Anda yang bergerak di industri kreatif, mari kita saling bercocok tanam, bergeprek-menggeprek, berkepot-mengepot. Dan percayalah, ketika Anda sudah melakukan itu, semua ide akan muncul.